Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang. Kita balik lagi ya ke praktikum pertemuan ke-7. Melanjutkan pengolahan data raster untuk analisis kemampuan lahan. Nah, setelah kemarin kita sudah membahas yang pengolahan raster topografi, kemudian lereng dan geologi. Sekarang kita masuk ke ini ya, analisis aspek fisik dan lingkungan. Jadi dari aspek fisik dan lingkungan tersebut kita akan melakukan pendekatan untuk analisis kemampuan lahan. Jadi kita melanjutkan ini ya, menganalisis satuan kemampuan lahan yang nanti yang akan kita bahas adalah yang aspek fisik dan lingkungannya. Nah, di antaranya SKL morfologi, SKL kemudahan kerjakan, sama SKL kestabilan lereng. Nah, jadi dari yang ketiga itu kita akan bahas bareng-bareng ya. Bahan sudah disiapkan biasa di LMS, nanti kalian tinggal mengaksesnya. Jadi yang pertama kalian buka dulu ArcGIS-nya, jangan lupa. Nanti di ArcGIS itu kita akan masukkan ini ya, ada dua data yang disiapkan, data raster dan data vektor. Data vektor yang bahan mentahnya ya, bahan mentah untuk dijadikan bahan raster untuk diolah ke ini ya, penentuan SKL nya. Jadi pengolahannya menggunakan overlay raster ya. Setelah sebelumnya kita belajar tentang overlay vektor, sekarang kita akan mengoverlay data raster. Dan sudah semuanya, kalian inputkan bahannya. Ini ya, ini adalah bahan yang vektor. Jadi sekilas saya akan kenalkan dulu ya cara memperoleh data rasternya gimana. Jadi nanti untuk selanjutnya kalian pengolahan boleh langsung pakai yang data raster yang sudah saya siapkan. Tapi kalau misalnya belum, nanti saya juga ini ya, bantu penjelasan proses ke arah merasterkan data vektor. Nah, sebelumnya kalian buka dulu modulnya ya, modul yang sudah di-download di LMS. Nah, di situ ada modul 6, pembobotan parameter kemampuan lahan. Nah, nanti kita akan membuat SKL 3 SKL ya, yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Itu SKL kemampuan lahan, satuan kemampuan lahan morfologi, terus satuan kemampuan lahan kemudahan dikerjakan, sama satuan kemampuan lahan kestabilan lereng. Nah, di situ kita membutuhkan beberapa ini ya, parameter yang didapatkan dari ini shapefile yang sudah nanti kita akan jadikan data raster. Nah, di sini ada morfologi, kemiringan lereng, ini untuk totalnya ya. Terus ada topografi, jenis tanah, penggunaan lahan, sama curah hujan dan bencana longsor. Dan nanti dari parameter-parameter tersebut kita akan rasterkan. Nah, kalau sudah, balik lagi ke ArcGIS-nya. Nah, di sini ada ini ya, beberapa data vektor. Terus selanjutnya kita inputkan yang data rasternya. Data raster yang ini ya, minggu kemarin ya, kan minggu kemarin kita bahas, kita ini yang membuat beberapa raster diinputkan untuk membantu ini ya, analisis minggu ini, terus ini sama
lereng ya. Lanjutkan. Di situ sudah ada ini ya, ada data masing-masing cluster ya. Jadi cluster dia mempunyai informasi berupa ketinggian sama keterangan-keterangan yang mengidentifikasikan masing-masing cluster. Nah, kita mengolah dulu yang SQL yang pertama, yaitu satuan kemampuan lahan morfologi. Nah, di sini ada parameternya ya, parameter kemiringan lereng dan morfologi, serta masing-masing dari parameter ini mempunyai bobot sesuai dengan ini ya, kriteria yang di masing-masing parameter tersebut. Dan itu ada penjelasannya. Kemiringan lereng yang lebih dari 40% dan morfologi pegunungan perbukitan terjal itu mempunyai bobot 1 ya. Yang sangat terjal itu mempunyai bobot 1. Sedangkan untuk yang kemiringan lereng 15-40% dan morfologi pegunungan perbukitan terjal itu bobotnya 2. Begitupun yang lainnya, dia mempunyai bobot masing-masing ada 3, 4, dan 5. Untuk bobot yang tinggi berarti dia semakin ini ya, apa namanya, semakin bagus ya untuk kesesuaian lahannya. Nah, untuk ininya, influence-nya nanti di pas perhitungan itu ada influence-nya itu masing-masing 50 ya, 50%, 50%. Terus juga di situ ada skala evaluasi ya. Skala evaluasinya tuh 1/5 dari 1. Nanti pas di ArcGIS-nya kalian nanti bisa memahami. Jadi ini di modulnya saya jelaskan dulu terkait ini ya, step-stepnya seperti ini. Jadi nanti pas di ArcGIS kalian jadi bingung. Nah, kalau sudah, kita masuk ke ArcGIS-nya untuk menganalisis SKL morfologinya dulu ya. Nah, tadi di situ diminta morfologi yang kemiringan lereng, berarti kita cukup membutuhkan 2 parameter ya. 2 parameter untuk mencari vector overlay itu ada di spatial analysis tool di overlay. Di overlay itu ada vector overlay, kalian buka. Nah, ini ya, tadi sesuai yang ada di modul. Yang pertama yang dimasukkan adalah morfologinya. Ini ya, morfologi. Terus selanjutnya kemiringan lereng. Kita cari yang morfologi. Nah, terus untuk yang input field-nya jangan lupa kalian ganti ya, di sini pilih yang keterangan. Pilih keterangan. Sudah oke. Nah, ini masih proses penyesuaian. Nah, kalau sudah seperti ini ya, dia sudah muncul. Selanjutnya kita masukkan yang kemiringan lereng. Terus pilih yang keterangan. Sudah oke. Nah, selanjutnya setelah ini kita ganti dulu yang influence-nya ya. Di sini kan influence-nya masih 100 dan satunya masih 0. Sedangkan tadi di modul diminta influence-nya 50-50. Berarti kita ganti di sini 50-50. Yang 100 diganti 50. Yang bawahnya diganti juga 50. Nah, kalau sudah, kalian ganti dulu yang ini ya, evaluation scale-nya, sebelum kalian mengganti nilai skalanya ya. Ini diganti yang 1/5. Terus baru kalian mengganti scale value-nya di sini. Nah, untuk nilainya tadi mengikuti yang ada di modul ya. Untuk dataran itu nilainya 5, landai itu 4, perbukitan sedang itu 3,
terus yang terjal 2 sama sangat terjal itu 1. Nah, selanjutnya juga untuk yang kemiringan lereng 0 sampai 2 itu skornya 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ini 5, 4, ini 3, 2, ini 1. Nah, kalau sudah, berarti ini sudah siap untuk di save ya. Tapi sebelum kalian pilih OK, outputnya jangan lupa dibuat dulu. Nah, untuk output kalian siapkan file geodatabase ya. Jadi untuk penyimpanan data raster, untuk mengantisipasi biar tidak error itu kita simpan di geodatabase. Kalian pilih yang ini, new file geodatabase. Ini ya, simbol ini tabung. Kalian klik, kasih nama, misalnya hasil SKL. Buka, double klik, terus diketikkan namanya SKL morfologi ya. Morfologi. Oh, jangan lupa untuk di geodatabase itu nggak bisa pakai spasi ya, dia harus pakai underscore. Jadi untuk penyimpanan jangan lupa diganti underscore kalau misalnya mau pakai spasi. Sudah di save, sudah di OK. Ya, ini sudah keluar untuk hasil SKL morfologi. Nah, di sini ada ini ya, ada 5 kelas dengan 5 warna yang berbeda. Ini mengidentifikasikan kalau yang angkanya kecil itu berarti dia ini ya, dikatakan bisanya apa ya, dikatakan jelek lah ya untuk kemampuan lahannya. Sedangkan untuk yang 5 itu dia baik ya, dia bagus untuk SKL morfologinya. Gitu ya, ini untuk SKL morfologi. Selanjutnya untuk yang SKL kemudahan dikerjakan itu, kita memerlukan data raster ini ya, jenis tanah dan penggunaan lahan. Tadi kan kemarin kan kita udah buat ya yang apa namanya, raster buat pertemuan selanjutnya, berarti buat pertemuan minggu ini ya. Jadi kalian boleh pakai data minggu lalu yang sudah kalian buat, atau juga boleh juga pakai file yang sudah saya siapkan juga di file bahan praktikum ya nanti. Jadi kalian boleh mau pakai punya sendiri atau pakai punya saya. Tapi selanjutnya untuk yang jenis tanah sama pengguna lahan, kita olah dari nol ya, kita olah dari vektor ke raster. Jadi kalian tahu untuk proses pencarian data raster itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita mengolah dulu yang jenis tanah. Kita olah untuk menjadi raster ya. Caranya kalian buka conversion tools. Di situ kalian cari yang to raster. Raster, terus pilihan feature to raster. Nah, ini untuk mengganti dari vektor ke raster ya. Nah, sebelum kita masuk ke proses pengolahan jenis tanah, kita lihat dulu di parameter jenis tanah. Nah, jenis tanah di situ mengidentifikasikan ini ya, jenis-jenis tanah yang ada di wilayah studi ya. Di situ ada aluvial, regosol, mediterranean, sama latosol. Tapi nanti pas di data yang akan kita pakai itu bisa jadi jenis tanahnya beda ya, karena sudah beda lokasi. Nah, kita cek dulu untuk data jenis tanahnya itu ada di mana ya, yang menjelaskan kalau itu adalah jenis tanah, isian jenis tanahnya. Kita buka atributnya jenis tanah dulu.
Nah, itu ada di kolom keterangan ya. Ada di kolom keterangan. Di situ ada jenis tanah Rensina, Latosol, Cambisol, sama Latosol lagi. Jadi ada 3 jenis tanah di wilayah studi yang kita pakai. Nah, sudah, terus dibuka lagi yang feature to raster. Di situ kalian bisa pilih yang jenis tanah. Terus selanjutnya kalian pilih yang ini ya, fieldnya jangan lupa diganti ya. Tadi yang kita sudah cek bareng-bareng ada di field keterangan ya, yang berisi jenis tanah di wilayah studi. Nah, untuk outputnya kalian boleh save di data kalian atau juga boleh save di ini ya, di folder kalian masing-masing. Saya biarin aja kok, save di C. Kalau sudah di OK. Ini udah keluar jenis tanahnya yang bentuknya raster. Oh ya, sorry, ini di save-nya di file geodatabase saja ya. Diulangi jenis tanah, keterangan, outputnya jangan lupa di database. Tapi dikasih namanya ini aja, jenis tanah. Karena tadi yang database awal itu kita mau buat nge-save hasil SKL-nya ya. Bukan buat nge-save data raster, tapi kita save-nya di GDB aja. Ini untuk meminimalisir error pas lagi proses raster ya. Simpan jenis tanah di database yang tadi kita udah buat di awal. Kalau sudah di OK. Nah, ini dihapus saja boleh. Nah, kalau sudah, kita lanjut lagi. Ini ya, untuk penggunaan lahan. Nah, ini penggunaan lahan itu kita cari yang ada penjelasan ini ya, penjelasan jenis-jenis guna lahannya di file yang ini ya. Itu ada di ini ya, di keterangan baru. Keterangan baru itu dia udah menjelaskan semua ini ya, semua area yang ada di wilayah studi. Sedangkan untuk yang PLT2 sama PLT21 itu dia belum semuanya mengidentifikasikan guna lahan di wilayah studi. Jadi ini ya, rangkuman dari dua kecamatan, Patung dan Piungan. Oke. Sudah, kita sama lagi prosesnya, feature to raster. Kita inputkan yang guna lahan, terus pilih yang ket baru ya, keterangan baru. Terus untuk inputnya kalian inputkan di output raster yang tadi, kasih nama guna lahan. Sudah di save, terus OK. Ini udah muncul ya, keterangan dari guna lahan yang berupa data raster. Nah, kalau sudah, berarti kita sudah bisa masuk ke pengolahan SKL, kemudahan dikerjakan. Nah, di situ kita lihat dulu masing-masing parameternya. Sama seperti yang tadi kita di SKL morfologi, di SKL kemudahan dikerjakan juga punya parameter sendiri-sendiri ya.
masing-masing parameter dia mempunyai bobotnya, nanti kita sesuaikan satu persatu. Jadi di sini juga kita butuh data kemiringan lereng dan morfologi juga ya, sama kayak di SKL morfologi. Tambahannya ada topografi, tanah, sama penggunaan lahan. Untuk langkah-langkahnya sama di background overlay ya, di spatial analysis, overlay, terus background overlay. Sedangkan untuk influence-nya di sini masing-masing parameter dia punya ini ya, 20 influence. Tadi yang pas morfologi itu 50-50, sekarang kita di skala kemudahan dikerjakan itu 20-20-20-20 sama rata ya, 20-20-20-20. Untuk evaluation scale-nya sama 1-5. Terus ini proses di background overlay ya, kita langsung aja di proses di ArcGIS. Dibuka background overlay-nya. Terus yang pertama diinputkan ini ya, kemiringan lereng. Kemiringan lereng. Terus untuk input field-nya jangan lupa diganti keterangan. Oke. Jangan sampai ini ya, salah input field-nya, karena kalau misalnya salah nggak bisa dibalik, harus ulang dari awal. Terus itu ada morfologi, keterangan. Oke. Terus topografi, ketinggian ya. Oke. Terus ada jenis tanah sama penggunaan lahan. Kita inputkan yang jenis tanah, ini keterangan, cek dulu. Oke, sama guna lahan ya, pilihan keterangan baru. Oke, sini kita udah punya 5 parameter ya yang sudah kita masukkan semuanya. Terus jangan lupa diganti influence-nya 20 20 20. Saya guna lahan 20. Terus selanjutnya jangan lupa dulu diganti yang ini dulu ya. Jadi sebelum kalian merubah scale value-nya, kalian rubah dulu di evaluation scale-nya. Jadi jangan kebalik ya untuk proses merubah data. Itu yang pertama, evaluation scale-nya dulu yang diganti, baru kalian ganti di scale value. Ya, jangan scale value dulu baru kalian di sini ketinggalan untuk diganti di evaluation scale. Nanti dia datanya dia di sini beda ya soalnya. Kalau misalnya ini dulu baru proses ke evaluation scale. Nah, kalau sudah kalian ganti di scale value-nya untuk yang kemiringan lereng sama ya, kayak yang tadi yang pas di scale morfologi 4, terus 3, 2. Nah, sedangkan untuk yang morfologi sama juga 5, 4, 3, 2, 1. Nah, untuk yang topografi kalian cek dulu di modulnya ya. Untuk topografi itu kita kasih skornya ini ya, 0 sampai 500 meter itu dia 5 bobotnya. Untuk 500 sampai 1000 meter dia ada 4 ya.
Berarti di sini ini skornya 5, ini skornya 4 ya. Makanya jangan lupa diganti untuk tinggiannya yang topografi sama yang morfologi sama kemiringan lereng. Nah, selanjutnya untuk yang jenis tanah, kita buka lagi yang di ini ya, modulnya. Di modul itu ada masing-masing jenis tanahnya ya, dia memiliki bobotnya. Terus kalau sudah, untuk yang kita ambil yang lokal dulu, itu ada kelasnya kelas 5, bobotnya 5. Sol 5 ya. Terus untuk yang tensina itu kita kasih 1, karena untuk tensina itu dianggap tanahnya itu mudah longsor ya. Untuk tensina jadi kita kasih 1. Untuk yang kabisol kita kasih nilai sedang ya, dia masuknya kategori kelas 3. Dan sudah, kita lanjut yang guna lahan. Jadi untuk jenis tanah itu ada skornya 1, 5, sama 3 ya. Tensina 1, langsol 5, kabisol 3. Terus untuk yang guna lahan, kita cek lagi di parameternya, bobotnya berapa untuk penggunaan lahan. Sudah utama kosong, semak belukar, hutan, pertanian, kebunan pertanian, tanah kering semusim, pemukiman. Nah, untuk belukar 2 ya, belukar 2, terus pemukiman 5. Untuk yang rumput, sawah, irigasi, sawah tanda hujan, tegalan itu nilainya 4 ya. Nilainya 4 karena dia mereka kategorinya masuk ke pertanian, perkebunan, pertanian tanah kering, dan pertanian semusim. Dikasih 4. Nah, sekarang untuk yang tubuh air sama yang definition ini skornya 1. Nah, kalau sudah, outputnya jangan lupa di save di hasil SKL. Sini simpan, kasih nama SKL, kemudahan dikerjakan. Sudah oke. Ya, dia ada muncul hasil dari SKL kemudahan dikerjakan. Ya, dia mempunyai ada 4 ini ya, ada 4 kelas. Jadi sama kayak yang SKL morfologi tadi. Untuk deskripsiannya tuh semakin kecil angkanya semakin ini ya, semakin susah dikerjakan. Jangan untuk yang tinggi nilainya, berarti dia SKL itu dia masuk ke kategori kemudahan dikerjakan ya, berarti dia mudah dikerjakan untuk di aspek fisik dan lingkungannya. Nah, sekarang kita masuk ke SKL yang terakhir yang akan kita analisis. Itu ada SKL stabilan lereng. Di situ parameternya nambah ini ya, nambah curah hujan dan bencana longsor.
Jadi yang pertama tadi yang SKL morfologi cuma butuh 2, morfologi sama kemiringan lereng. Sedangkan untuk yang SKL kemudahan dikerjakan itu butuh 5. Ada morfologi, ada kemiringan lereng, topografi, jenis tanah sama guna lahan. Sedangkan untuk yang stabilan lereng itu SKL stabilan lereng kita butuh 7 ya. Seperti yang ada di sini, ada morfologi, kemiringan lereng, topografi, jenis tanah, penggunaan lahan, curah hujan sama bencana longsor. Nah nanti kita tambah ini ya, kita tambah 2 data yang akan kita rasterkan dari vektor yang sudah disiapkan. Di situ ada curah hujan sama rawan bencana ya. Nah, kita hitung dulu rasternya yang curah hujan. Curah hujan dicek dulu atributnya. Yang menerangkan nilai skor hujan itu dia ada di kolom mana. Dicek dulu. Nah, ini ya, ada di kelas hujan. Jadi nanti pas di view fieldnya pakai yang kelas hujan pas waktu kita ini ya, feature to raster. Nah, sudah, kita masuk ke conversion tadi, feature to raster. Inputkan yang curah hujan. Untuk fieldnya pilih yang kelas hujan. Jangan sampai salah ya, untuk fieldnya jangan sampai salah, karena nanti itu yang akan kita butuhkan di proses webkit overlay. Untuk outputnya jangan lupa di save di hasil SKL ya, kasih nama curah hujan. Curah hujan, save. Oke. Terus kita rasterkan lagi rawan bencana. Rawan bencana itu ada di field, ada di keterangan 3 ya. Keterangan 3 itu ada yang kategori aman, terus ada gempa bumi, longsor dan erosi, sama bahaya gunung api 2 ya. Jadi nanti dari pas feature to raster itu yang dimunculkan adalah keterangan 3, keterangan underscore 3. Sudah dibuka feature to rasternya, terus pilih yang rawan bencana, terus di sini pilih yang keterangan underscore 3 yang ini ya, keterangan underscore 3. Terus untuk output rasternya bencana longsor. Kalau sudah di OK, terus dibuka rasternya lagi di webkit overlay. Diinputkan yang pertama itu ini ya, morfologi. Jadi langkahnya sama kayak yang di SKL yang sebelum-sebelumnya. Morfologi itu sama kemiringan lereng masuk lagi ya, kita nambah. Jadi ibaratnya tuh kita menghitung lagi SKL yang kemudahan dikerjakan ditambah curah hujan sama bencana longsor, tapi diambil dari data mentahnya ya, bukan kita ngambil dari SKL kemudahan dikerjakan terus ditambah sama 2 raster lagi, bukan ya. Jadi kita menghitungnya dari awal, mulai dari kemiringan lereng, morfologi, topografi, tanah, penggunaan lahan, plus curah hujan sama bencana longsor. Itu untuk satuan kemampuan lahan, kestabilan lereng. Kita masukkan lagi yang morfologinya. Input fieldnya pilih yang keterangan, terus OK. Terus
Selanjutnya ada kemiringan lereng. Input fieldnya pilih yang keterangan juga. Oke. Terus topografi, pilih yang ketinggian, input fieldnya. Selanjutnya ada tanah, jenis tanah, pilih yang keterangan. Oke. Terus guna lahan, input fieldnya pilih yang keterangan baru, cut underscore baru. Oke. Terus guna lahan ya, guna lahan pilih yang tadi jenis tanah udah, guna lahan berarti cara yang curah hujan. Ini dites dulu deh, saya lupa. Morfologi, kemiringan lereng udah, topografi udah, jenis tanah udah, guna lahan udah. Berarti kurang yang curah hujan sama ini ya, bencana longsor, kurang 2. Nah udah, curah hujan, pilihan kelas hujan. Oke. Terus pilih lagi yang bencana longsor, pilih yang keterangan underscore 3. Oke. Udah. Nanti ini sudah dimasukkan semua ya untuk SKL kestabilan lereng. Nah selanjutnya kita rubah dulu influence-nya. Influence-nya itu kita lihat di modul ya. Di situ ada influence-nya masing-masing mempunyai 15% ya, kecuali topografi ya. Yang lain 15%, untuk topografi itu 10%. Ya, ini untuk kestabilan lereng. Jadi untuk totalnya dia ada 100%. Kalian ganti di sini. Ya. 15 untuk morfologi, 15 untuk kemiringan lereng, 10 untuk topografi, 15 untuk jenis tanah, 15 lagi untuk guna lahan, 15 lagi untuk curah hujan, dan 15 lagi untuk bencana longsor. Ini harus hapus ya. Kalau sudah, ganti di variation scale-nya dulu 1-5. Terus baru kalian ganti di ini ya, scale value ya. Ini 5, 4, 3, 2, 1. Ini juga sama. Nah, ini 5 ya, ini 4, ini 1 atau sol 5, tambah sol 3. Untuk guna lahan ini 2, ini cuma 5, ini 4, ini 4, 4, galon 4, buah air sama yang satu jenis itu 1. Terus untuk curah hujan kita cek dulu di parameternya. Kita punya dua kelas ya, 1000 sampai 1500 mm per tahun sama 1500 sampai 2000 mm per tahun. Di parameter itu untuk curah hujan yang 1000 sampai 1500 itu komponnya 3 ya. Sedangkan untuk yang 1500 sampai 2000 ini ya,
dia masuknya ke bobotnya 4 ya, karena 1500 sampai 2000 itu masih masuk ini ya, 1500 sampai 3000. Jadi untuk curah hujan di Watu Piyongan itu masuk ke bobot 3/4 ya. Yang 1000 sampai 1500 ini 3. Sedangkan untuk yang 1500 sampai yang 2000 itu 4. Nah, terus untuk selanjutnya di bencana, untuk bencana longsor itu yang aman dapat 5, terus agak rawan itu 3, rawan 2, sangat rawan 1. Nah, untuk terkait longsor ini 1 ya, terus gempa bumi juga kita 1, untuk aman kita 5, untuk bahaya gunung api kita kasih 2. Kalau sudah, outputnya jangan lupa disimpan, dikasih nama SKL stabilan lereng. SKL stabilan lereng. Kalau sudah di oke. Oh, dia fail ya. Terus saya ulang lagi ya. Valid. Oke. Mereka yang salah di sini. Untuk rasternya, oh di sini ya. Saya lupa untuk penamanya di situ harusnya pakai underscore ya. Saya pakai spasi. Makanya tadi error ya. Harus pakai yang underscore. Jadi dia nanti untuk output rasternya berhasil ya. Nah, itu berhasil ya, karena tadi yang pas oke yang pertama itu saya ternyata lupa kasih underscore. Nah, di situ untuk stabilan lereng dia muncul ya, ada 4 kelas. Untuk yang nilai 5 itu berarti dia lerengnya stabil, sedangkan untuk yang nilai 2 berarti dia ini ya, SKL nya untuk lereng jelek ya, berarti dia nggak stabil untuk lerengnya. Nah, jadi untuk ketiga SKL ini berarti sudah selesai. Di situ nanti kita akan gunakan lagi hasil dari SKL yang minggu ini untuk minggu depan ya. Untuk selanjutnya kita akan pakai permodelan. Jadi nanti kita akan mencoba permodelan di pertemuan selanjutnya pakai data yang minggu ini ya, yang hasil dari SKL. Nah, jadi untuk pertemuan ini seperti ini dulu. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan, dikirimkan. Kalau misalnya nanti ada yang kesusahan dalam proses praktikum minggu ini, silakan ditanyakan ya, karena ini sudah data raster. Jadi untuk penyimpanannya tolong di file geodatabase ya, jangan di folder biasa, takutnya nanti pas penyimpanan tuh error, atau misalnya nanti datanya ternyata ini ya broken ya, rusak. Jadi diusahakan disimpan di file geodatabase. Terus juga untuk tugas silakan dikirimkan di email yang sudah disediakan di Google Drive. Kalau misalnya nanti yang masih kesusahan buat akses ya, kalian bisa kirim manual ke email saya ya. Jangan lupa dikasih subjeknya, tugas apa, praktikum berapa, sama di badan email dikasih nama sama nih, terus keterangannya itu apa ya.
Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertemuan ini silahkan dikerjakan, semoga jelas, semoga paham, semoga step-stepnya tidak membingungkan kalian ya. Jadi seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.